Sejarah Islam di Skarbela dan fenomena air harum di Masjid Al-Mustafa Skarbela. Masyarakat Skarbela pada malam Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, dihebohkan dengan fenomena yang tidak biasa. Berbondong-bondong, mereka membawa botol air mineral dan wadah air lainnya guna menampung air yang berasal dari sumur yang berada di tengah Masjid Al-Mustafa. Usut punya usut, ternyata tersiar kabar jika sumur yang airnya dialirkan untuk berwudu itu mengeluarkan bau yang harum. Dilansir dari Insight Lombok, Ketua RT 3 Lingkungan Skarbela Persinggahan Kota Mataram, Haji Sanusi, mengatakan munculnya aroma wangi dari sumur tersebut merupakan kedua kalinya setelah dibangun puluhan tahun silam. Pertama kali aroma wangi yang muncul berdasarkan pengalamannya pada saat peletakan batu pertama Masjid Al-Mustafa. Ini sudah pernah dulu, sekarang muncul lagi. Kita tidak bisa prediksi kapan muncul lagi, katanya pada Jumat 7 Oktober sore. Ia menuturkan masyarakat sangat menunggu momen tersebut karena aroma wangi tersebut muncul secara tiba-tiba. Diterangkan Sanusi, sumur tersebut memang dibuat di dalam Masjid Al-Mustafa dengan penutup beton. Airnya kemudian disalurkan dengan pipa ke lantai 3 masjid tersebut. Sementara itu, Kepala Lingkungan Skarbela Persinggahan, Fathullah, mengatakan berdasarkan riwayat sumur tersebut dibuat oleh almarhum Maulana Syekh Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Aroma wangi yang muncul dari air sumur tersebut biasanya terjadi pada malam Jumat. Sekitar jam 5, anak-anak mengambil air dan anak itu berkata tumben air ini wangi dan diminum oleh bapak-bapaknya. Ini ceritanya dari mulut ke mulut dan banyak yang mengambil air, ungkapnya. Ia menambahkan, air yang berasal dari sumur tersebut juga banyak dimanfaatkan pada saat malam nisfu Sa'ban. Banyak sekali yang datang. Orang-orang luar juga banyak yang datang, katanya. Fathullah menceritakan, lingkungan itu pun dinamakan Skarbela Persinggahan karena dulu banyak didatangi oleh para alim ulama yang menyebarkan agama Islam. Mengenai keajaiban air, Skarbela memang memiliki banyak sekali sejarah tentangnya. Yang paling fenomenal tentu saja keberadaan kolam air yang ada di depan Masjid Al-Raisyah, sebuah masjid yang tidak jauh dari Masjid Al-Mustafa. Keberadaan kolam di depan Masjid Al-Raisyah ini memang telah menjadi fenomena sejak dahulu. Sejarah keberadaannya hampir sama tuanya dengan masuknya Islam di Skarbela. Dilansir dari fifa.co.id, keberadaan kolam itu bersamaan dengan pembangunan masjid. Masjid itu sendiri adalah peninggalan tokoh Islam bernama Ghaus Abdul Razak yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Menurut sesepuh masyarakat setempat bernama Haji Alwi, hadirnya tokoh Islam bernama Ghaus Abdul Razak asal Jawa itu tidak lain ingin menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Bahkan, menurut cerita, setiap tempat yang disinggahinya selama di Lombok selalu diiringi munculnya sumber mata air, yang salah satunya terletak di Masjid Al-Raisyah di Kota Mataram ini. Menurut Haji Alwi, dulunya daerah kampung Skarbela itu dikenal sebagai daerah tandus. Dalam sejarahnya, daerah itu merupakan bagian dari daerah kekuasaan kerajaan Hindu di bawah pimpinan anak agung. Tak heran jika masyarakat kampung Skarbela saat itu menganut paham animisme. Namun, kondisi itu berubah seketika saat Ghaus Abdul Razak masuk ke wilayah itu dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu ketika, Ghaus Abdul Razak memimpin sebuah pengajian di masjid tersebut. Anehnya, tiba-tiba keluar air deras dari dalam tanah. Masyarakat kaget sehingga mereka pun menggalinya hingga kedalaman 8 meter. Keajaiban munculnya air yang berlimpah telah menyadarkan masyarakat setempat dan memeluk Islam, kata Haji Alwi. Mata air tersebut, lanjut Alwi, lambat laun terus membesar sehingga membentuk kolam. Meski demikian, air tersebut tidak merusak bangunan masjid yang pada saat itu terbuat dari kayu ipil dengan beratapkan alang. Itulah mengapa masjid tersebut dinamakan Bengak, lantaran diambil dari bahasa Sasak yang berarti heran. Masyarakat menjadi heran dengan kemunculan air yang berlimpah dari dalam tanah tersebut, yang akhirnya memakmurkan kehidupan warga.
Tidak cukup sampai di situ, masyarakat mempercayai air tersebut mengandung kekuatan supranatural. Bahkan, konon pada masa penjajahan Jepang, air itu berubah menjadi minyak yang oleh warga diyakini mampu menjadi kekebalan tubuh dari senjata tajam. Bahkan, sejumlah tentara Jepang yang terluka juga konon dibawa ke masjid itu untuk memperoleh pengobatan. Untuk menjaga kelestariannya, masyarakat sekitar membuat kolam berukuran 5 x 15 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter, tepat di depan mimbar masjid. Selain kolam juga terdapat sumur tua. Namun, sayangnya hingga masjid tersebut semakin ramai dipadati umat Islam yang beribadah dan air yang keluar dari tanah kian membesar, Ghaus Abdul Razak meninggalkan kampung tersebut dan menghilang hingga kini belum diketahui keberadaan makamnya. Kami pun heran, kemana beliau pergi? Kalaupun tewas, di mana dimakamkan kami tidak pernah tahu, tuturnya. Rupanya keberadaan air di Skarbela tidak lepas dari karomah yang dimiliki oleh para penyebar Islam yang pernah hadir dan singgah di Skarbela. Dengan karomahnya, Skarbela yang dulunya tandus tiba-tiba menjadi wilayah dengan mata air yang melimpah. Allahu a'lam bishawab.